Besar juga ini pohon. Tebang kok belum dapat ya? Ini kayu sebenarnya bisa ditebang nggak sih? Bentar. Kok bisa aku menjadi pemulung? Apa di otakku ini isinya barang rongsokan? Tidak, bukan? Sabar dulu, jangan emosi. Pemulung di game ini berbeda dengan definisi pemulung yang ada di otakmu. Seperti yang aku jelaskan tadi, contoh Faris menjadi peramu. Salah satu kelebihannya ialah mengobati orang. Tapi bukan itu saja. Faris bisa meracik apapun, bahkan jika sedikit nakal, ia bisa meracik racun. Dan Alif, skill dia juga memiliki keistimewaannya sendiri. Begitu juga kamu, Ebi. Untuk itu, karena kamu sering mengelak penjelasanku, maka untuk hukumannya, kamu harus mencari sendiri kelebihan dari skillmu. Tapi... Diam. Jika Ebi menyela lagi, maka aku akan menambah hukuman dia yang mungkin akan berdampak dengan tim kalian. Diam, Bi. Kalau enggak gua bakar lu. Baiklah, aku akan teruskan. Jika kalian ingin mengetahui lebih dalam game ini, kalian bisa membaca buku yang sudah aku taruh di inventory atau tas kalian. Wah, terima kasih robot tutor. Bukan hanya itu saja, aku akan memberikan misi pertama untuk kalian. Wah, langsung gue saja nih. Misinya mudah, kalian hanya harus mengeluarkan skill kalian. Setelah itu, besoknya kalian harus ke desa terdekat dan di sana kalian bisa bertemu beberapa NPC dan kalian bisa menanyai mereka tentang game ini. Jika kalian ingin menaklukkan game ini, saranku ialah sering-seringlah mencari tahu, entah itu lewat buku atau NPC bahkan kode-kode alam sekalipun. Dan ingat, jangan pernah melewatkan hal sekecil apapun karena bisa jadi itu berdampak besar kepada kehidupan kalian nanti. Sebelum saya pergi, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kurasa sudah cukup. Oh iya Alif, untuk bertahan hidup di malam hari, kamu harus segera menguasai skill elementalmu, terutama api. Karena untuk melindungi diri kalian dari monster berbahaya, kalian harus menyalakan api unggul. Dan juga, jangan mengambil sesuatu dari sekitar altar ini ya. Baiklah, aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Baperan banget itu robot. Lu sih banyak nanya, Bi. Kita kan belum tahu apapun tentang game ini. Daripada memikirkan itu, lebih baik kita fokus pada misi kita tadi. Iya, kita harus bisa mengeluarkan skill kita. Yang paling mudah sih Abby. Dia hanya perlu mengumpulkan apapun yang dia temukan. Itu muji apa ngeledek, Chris? Pujian itu, Bi. Pertanyaannya, bagaimana cara aku ngeluarin api? Baiklah, aku punya ide. Abby, cari sesuatu yang bisa dikumpulkan. Mungkin buah. Alif, cari kayu untuk kayu bakar nanti. Dan aku akan menunggu kalian sambil membaca buku tutor tadi. Aku cari kayu pakai apa? Kita lihat dulu inventory kita ya. Lihat inventory. Aku akan aktifkan inventory kita menjadi mode berbagi agar memudahkan kita nantinya. Waduh, ada apa, Riz? Kapasitas inventory kita gede banget. Biasanya cuma 25 slot. Ini kita dapat 50 slot. Kok bisa ya? Kelihatannya kamu harus membaca manualnya sekarang, Deris. Cepat kita tahu, lebih bagus. Baiklah. Ayo Bi cabut, kita selesaikan tugas kita. Gas lah. Kita berpencar di sini ya Bi. Kamu cari buah yang bisa dimakan, aku cari kayu bakar. Oke, Liv. Nanti kalau ada apa-apa, teriak aja ya. Nggak kebalik nih. Hehehe. Besar juga ini pohon. Tebang Bismillah. Kok belum dapat ya? Ini kayu sebenarnya bisa ditebang nggak sih? 10 kali hantaman baru dapat satu kayu. Apa ini karena faktor pohonnya ya?
Atau mungkin karena kapaknya juga. Tapi enaknya kayunya otomatis masuk ke inventory. Mantap juga ini game. 20 menit kemudian. Udah cukup sepertinya. Apa Abby udah selesai ya cari buahnya? Mending aku langsung ke Faris aja. Siapa tahu si Abby udah ada di sana. Abby mana, Riz? Loh, kamu siapa? Di mana, Faris? Ini aku, Liv, Faris. Kok rambut kamu berubah, Riz? Tadi aku minta tolong sama robot tutor. Loh, si robot balik lagi. Iya, nggak usah dibahas deh. Abby mana, Riz? Belum datang dia. Gawat nih. Gua mau nyamperin dia, Riz. Buru-buru banget si Alif.